Assalamualaikum, perkenalkan, nama saya Raditya Zaki Maulana, NIM 250913870058. Pada kesempatan kali ini, saya ingin membahas tentang arsitektur Internet of Things, atau biasa disebut IoT. Apa sih IoT itu? Nah, IoT itu adalah jaringan perangkat fisik yang saling terhubung melalui internet, yang mampu mengumpulkan dan berbagi data secara otomatis. Nah, kenapa mempelajari IoT itu penting? Karena saat ini lebih dari 15 miliar perangkat IoT itu sudah aktif dan diproyeksikan hampir mencapai 30 miliar pada tahun 2030. Maka dari itu, memahami arsitektur IoT itu sangat-sangat penting untuk pengembangan teknologi di masa depan. Arsitektur IoT itu membantu kita menstandarisasi komunikasi antara perangkat, memisahkan fungsi ke dalam layer yang jelas, dan memudahkan perkembangan dan pemeliharaan, serta mendukung skalabilitas sistem kita. Jadi bayangkan aja seperti ini. Contoh, saat kita membangun rumah. Jika saat kita membangun rumah itu tanpa denah, semua kabel pipa pasti akan berantakan. Nah, arsitektur IoT itu berfungsi sebagai denah yang memastikan sistem-sistem itu berjalan dengan rapi dan bisa diperluas. Secara garis besar, model IoT itu ada 3. Yang pertama, layer 3 model, layer 5 model, dan layer 7 model. Nah, model paling dasar itu adalah 3 layer, arsitektur dari 3 layer yang terdiri dari layer persepsi, di mana isinya adalah sensor dan aktuator yang mengumpulkan data dari lingkungan-lingkungan sekitar. Yang kedua ada network layer atau layer jaringan yang mentransmisikan data melalui protokol seperti Wi-Fi. Yang ketiga ada layer aplikasi. Ini adalah layer yang membuat kita bisa mengakses data-data yang didapat dari layer persepsi. Analoginya seperti ini. Jika ada rumah tangga kecil, ada mata dan telinga, yang dimana itu adalah kerja dari sensor, dan ada jalan setapak untuk mengirim pesan. Itu adalah jaringan. Dan ada penghuni rumah yang melihat dashboard atau suatu aplikasi. Dan ini adalah aplikasi dan layer ini itu sangat-sangat cocok untuk prototype atau sistem kecil. Selanjutnya ada model 5 layer. Nah, model ini lebih kompleks dan cocok untuk aplikasi industri. Sebenarnya model ini tambahannya hanya ada 2, yaitu business layer dan processing layer. Diurutannya seperti ini. Yang pertama ada perception layer, seperti tadi ada sensor dan aktuator. Yang kedua ada transport layer. Transport layer ini seperti network layer di model sebelumnya. Yang ketiga ini adalah tambahan baru, di mana ada processing layer. Isinya adalah analytic, machine learning, cloud, dan edge computing. Setelah processing layer ada business layer. Nah, business layer ini mengatur model bisnis dari data-data yang sudah diproses oleh processing layer. Dan terakhir, seperti model sebelumnya, ada layer aplikasi. Jadi seperti ini. Bayangkan saja ada sebuah pabrik. Ada mesin yang bekerja. Mesin yang bekerja itu adalah sensor. Lalu ada jalur distribusi. Seperti jalan setapak yang sebelumnya, itu adalah jaringannya. Lalu ada ruang kontrol,
di mana itu adalah aplikasi. Tapi juga pastikan ada manajer pabrik yang memikirkan keuntungan dan strategi-strategi di dalam pabrik. Nah, inilah business layer. Nah, lalu serta ada laboratorium analitik yang memproses data-data dari pekerjaan-pekerjaan yang sudah ada. Nah, inilah yang disebut processing layer. Jadi, IoT di sini ini bukan hanya tentang teknis, tapi juga menghasilkan nilai bisnis. Selanjutnya, ada model ketujuh atau model yang paling komprehensif atau model yang sangat-sangat rumit, yaitu 7 layer architecture. Lapisan tambahannya itu sekitarnya mencakupi middleware, resource management, service management, hingga collaboration. Apa sih pekerjaan masing-masing layer? Nah, yang pertama ada physical art atau edge layer. Ini seperti sensor. Yang kedua ada access gateway layer. Layer ini itu untuk agregasi dan filtering dari data-data yang mentah. Lalu ada middleware layer. Middleware layer di mana abstraksi data dan protokol bridging ini bekerja. Yang keempat ada resource management layer. Di sini adalah resourcing management dari resourcing, komputasi, dan storaging dari data-data yang sudah dikomputasi, diproses, dan didapatkan. Lalu ada service management layer. Layer ini berfungsi sebagai monitoring dari data-data yang sudah didapatkan dan layanan untuk layer aplikasi atau layer yang bisa kita akses, yaitu pihak ketiga. Dan akhirnya ada layer kolaborasi, di mana ini adalah layer yang memungkinkan kita untuk menggunakan data-data tersebut dengan alat-alat yang lain. Ibaratnya seperti ini. Ibaratnya seperti sebuah kota pintar, di mana di jalan itu ada sensor dan gateway yang mengatur lalu lintas data-data tersebut, middleware yang menjembatani berbagai protokol-protokol, resource management yang mengalokasikan listrik dan server dan sebagainya, dan service management yang memastikan layanan publik itu berjalan sesuai kebutuhan. Layer aplikasi itu untuk warga, dan layer kolaborasi yang menghubungkan semua departemen kota-kota tersebut. Memang agak kompleks, tapi layer ini sangat berguna untuk sistem-sistem yang besar. Perbandingannya seperti ini. Jika 3 layer itu rendah, 5 layer itu menengah, dan 7 layer itu tinggi. Jadi sebenarnya apa sih perbedaan antara model-model tersebut ini? Nah, dari sisi bisnis, model 3 layer itu sangat kurang karena tidak memiliki layer bisnis dan fokus hanya pada teknis. Sedangkan 5 layer itu memiliki bisnis layer untuk mengatur model bisnis dan manajemen. Dan layer ketujuh itu memiliki collaboration layer yang lebih maju untuk orkestrasi proses lintas sistem. Dan dari sisi pemrosesan atau middleware, network layer itu merangkap tugas transport dan sedikit saja processing. Sedangkan 5 layer itu processing layernya terpisah untuk analitik, AI, dan sebagainya. 7 layer memiliki yang namanya middleware seperti processing layer dari layer 5 model ditambah dengan resource management layer dengan untuk abstraksi penuh dan
orkestrasi resource. Selanjutnya dari sisi keamanan. 3 layer itu keamanannya sangat dasar. 5 layer keamanannya lebih baik. Distribusi tanggung jawab per layer itu lebih jelas. Sedangkan 7 layer itu sangat-sangat bagus karena ada service management yang memonitoring dan mengamankan data-data yang sudah ada. Jadi sebenarnya kapan sih menggunakan model-model tersebut ini? Untuk model 3 layer itu biasanya digunakan untuk pengajaran konsep dasar dari Internet of Things, penelitian akademis, prototyping awal, dan sistem yang skalanya kecil. Atau produk-produk yang sangat minimum untuk diakses atau penggunaan pribadi lah. Nah, model 5 layer itu digunakan ketika industri dan manufaktur, smart agriculture, agrikultur yang pintar, dan monitoring lingkungan dan sebagainya. Nah, model 7 layer itu digunakan ketika skalanya lebih besar lagi, seperti smart city, enterprise IoT dengan banyak banget di departemennya, dan availability-nya yang tinggi gitu. Jadi kesimpulannya, arsitektur IoT itu adalah kerangka kerja yang membantu kita membangun sistem yang terhubung, aman, dan skalanya bisa kita lihat, mulai dari model sederhana hingga model yang kompleks. Semuanya punya peran sesuai konteks. Tidak ada model yang terbaik secara mutlak, karena semua bergantung kepada kebutuhan kita masing-masing. Itu saja dari saya. Terima kasih atas waktunya. Semoga penjelasan ini membantu memahami perbedaan antara penggunaan model dari arsitektur IoT tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.